Ada satu bunga yang cukup dikenal di Indonesia. Mereka adalah bunga Rafflesia. Bunga ini digadang-gadang sebagai salah satu bunga paling langka di dunia. Mereka juga terkenal karena keindahannya. Tetapi, ketahuilah, perilaku dari bunga ini tidak seindah wujudnya. Pada episode kali ini, kita akan membahas bunga Rafflesia. Bila berbicara bunga besar yang indah, Rafflesia mungkin adalah jawabannya. Tetapi, bunga ini adalah bunga yang cukup langka. Hingga menemukan Rafflesia di alam adalah sebuah keberuntungan. Rafflesia adalah genus bunga yang berasal dari famili Rafflesiaceae. Diperkirakan, terdapat sekitar 28 spesies dari genus ini yang telah diklasifikasikan. Termasuk salah satu yang terkenal adalah spesies Rafflesia arnoldi, yang merupakan spesies Rafflesia endemik dari Pulau Sumatera. Genus Rafflesia sendiri adalah bunga asli yang menghuni wilayah tropis Asia Tenggara. Bunga ini mudah dikenali sebagai bunga tunggal dengan bentuknya yang besar, dengan bintik khas dan pola warnanya yang indah. Membuatnya menjadi salah satu bunga terbesar di dunia, dengan diameter dapat mencapai lebih dari 1 meter, dan berat hingga 11 kg. Rafflesia adalah tumbuhan yang unik. Meskipun mereka digolongkan sebagai tumbuhan, tetapi Rafflesia tidak memiliki batang, daun, maupun akar. Satu-satunya bagian yang terlihat dari tumbuhan ini adalah bunganya. Inilah yang membuat mereka terkadang menjadi tumbuhan yang cukup membingungkan. Namun, di samping itu, mereka memiliki jaringan yang diibaratkan layaknya akar, yang menjalar di bagian dalam dari inang yang mereka tumpangi. Rafflesia memang bunga yang unik dan ikonik dengan bentuknya yang indah. Tetapi, perilaku dan sifat dari bunga ini sangat jauh dari kata indah. Rafflesia adalah tumbuhan parasit yang berbau busuk. Keindahan bunga Rafflesia tidak tergambar bila melihat sifatnya sebagai parasit. Karena Rafflesia adalah parasit, bunga ini sepenuhnya bergantung kepada inang, membuatnya tidak dapat hidup tanpa adanya inang. Mereka biasa menjadi parasit yang akan tumbuh di akar maupun batang dari tumbuhan genus Tetrastigma, yang merupakan tumbuhan pemanjat atau merambat yang tidak memiliki batang tegak, yang dimana tumbuhan ini biasanya memiliki pasokan air yang melimpah untuk Rafflesia dapat tumbuh. Karena bunga ini tidak memiliki daun, oleh karena itu, Rafflesia tidak dapat melakukan fotosintesis. Tetapi, Rafflesia tidak perlu melakukan itu. Sebagai parasit, Rafflesia akan mengambil nutrisi dari inangnya. Dari sini, inang tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa dari Rafflesia. Bunga ini hanya akan menjadi penumpang seumur hidupnya. Rafflesia sangat bergantung pada inangnya ini. Apabila tumbuhan inang mati, maka Rafflesia juga akan ikut mati. Dalam mengambil nutrisi dari inang, Rafflesia memiliki jaringan yang bernama haustorium, yang masuk ke dalam batang dan akar dari inangnya. Jaringan inilah yang berfungsi mirip akar, tetapi bukanlah akar, yang digunakan untuk menyerap nutrisi hasil fotosintesis dari inang mereka. Rafflesia tidak perlu bekerja keras untuk memproduksi makanan. Mereka hanya tinggal menumpang tanpa memberikan imbalan, dan hidupnya dilayani oleh inang. Jadi, siapa di sini yang hidupnya kayak Rafflesia? Tetapi, di balik parasitismenya yang gemar mencuri nutrisi, ada satu hal yang cukup unik dari tumbuhan ini, yang juga tidak sama jahatnya dengan pencurian nutrisi dari inang mereka, yaitu bahwa Rafflesia dapat mengkopi DNA dari inangnya. Terbukti bahwa sebagian besar gen dari Rafflesia mirip dengan gen dari tumbuhan yang menjadi inang mereka. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi transfer gen antara inang dan Rafflesia. Masih belum pasti kenapa Rafflesia melakukan ini, tetapi dugaan terbesar adalah supaya bunga ini bisa dengan mudah dan aman ketika melakukan kerjanya sebagai parasit, yang dimana ini dapat memanipulasi inang dalam hal mendeteksi dan akan mengurangi respon pertahanan terhadap parasit, sehingga mereka akan membiarkan Rafflesia hidup bersama dirinya tanpa menganggapnya sebagai parasit atau ancaman. Yang artinya,
inang akan merasa bahwa Rafflesia adalah bagian dari dirinya. Selain sifatnya yang merupakan parasit, Rafflesia sebagai bunga juga berbeda dengan bunga kebanyakan. Saat mendekati bunga indah ini, mereka tidak akan memancarkan aroma harum, layaknya bunga pada umumnya, melainkan bau seperti daging busuk. Bau busuk adalah hal yang sangat penting dalam siklus hidup Rafflesia. Mungkin Rafflesia adalah gambaran yang cocok untuk definisi cantik di luar, busuk di dalam. Bau inilah yang akan menentukan keberlangsungan hidup dari tumbuhan ini. Dan karena bau busuknya, membuat mereka akhirnya juga disebut sebagai bunga bangkai. Walaupun bunga bangkai juga merupakan julukan yang diberikan kepada spesies tumbuhan Amorphophallus titanum. Bunga Rafflesia sendiri adalah tumbuhan yang bersifat dioecious, yaitu kelamin jantan dan betina berada pada individu yang berbeda. Dari sinilah peran bau busuk sangat penting. Bau busuk dari Rafflesia digunakan untuk memikat lalat, tetapi berbeda dengan bunga pada umumnya, yang menggunakan nektar untuk memikat lebah atau kupu-kupu. Dari sini, bunga dan lebah akan sama-sama diuntungkan, karena lebah membantu bunga untuk proses penyerbukan, dan bunga akan memberikan nektar yang sangat berguna bagi lebah. Namun, bagi Rafflesia, mereka tidak akan memberikan keuntungan apapun kepada lalat. Lalat hanya akan tertipu oleh bau busuk ini. Ketika lalat datang karena bau busuk dari Rafflesia, kemudian lalat akan hinggap dan mencoba untuk mencari mana makanan yang menjadi sumber dari bau itu. Nah, saat lalat berjalan-jalan di dalam bunga Rafflesia, yang apabila Rafflesia itu berkelamin jantan, maka serbuk sari dari bunga jantan ini akan menempel pada lalat. Dari sinilah diharapkan lalat yang telah tertempel serbuk sari akan terbang ke bunga Rafflesia betina membawa serbuk sari. Maka akan menciptakan proses penyerbukan, yaitu saat serbuk sari dari bunga jantan bertemu putik dari bunga betina. Terdengar rumit, tetapi proses ini sudah dijalani Rafflesia sejak waktu yang lama. Saat ini, masih belum diketahui secara keseluruhan mengenai siklus hidup dari Rafflesia. Tumbuhan ini akan hidup di dalam jaringan inangnya hingga kemudian muncul berbentuk seperti benjolan di batang ataupun akar dari inang mereka. Benjolan ini akan memecahkan batang atau akar dari inangnya dan akan keluar tunas yang akan berkembang menjadi bunga kuncup. Proses ini memakan waktu kurang lebih sekitar 1 tahun sebelum akhirnya Rafflesia mekar menjadi bunga. Bunga yang tumbuh dari proses yang cukup lama ini hanya akan mekar dalam waktu 5 hingga 7 hari. Setelah itu, bunga akan layu, dan apabila bunga ini adalah betina, maka akan berubah menjadi buah. Buah akan pecah dan jatuh ke tanah, dan benih akan keluar. Sementara, proses penyebaran benih dan bagaimana mereka menginfeksi inang baru masih menjadi misteri yang belum diketahui. Rafflesia adalah bunga yang langka. Mereka tidak dapat berkembang secara masif dengan mudah, dan beberapa spesies juga berstatus terancam punah. Cara melestarikannya adalah dengan menjaga habitat alami mereka. Itulah dia Rafflesia. Dari tumbuhan ini, kita bisa melihat bahwa kecantikan di luar belum tentu di dalamnya cantik juga. Rafflesia hidup dengan menumpang kepada inang, mengambil nutrisi dari inang, dan menipu inangnya. Mereka juga menipu lalat untuk keberlangsungan hidup mereka. Hidup Rafflesia nampaknya sangat nyaman. Mereka sepenuhnya dilayani oleh orang lain, tanpa memberikan imbalan apapun. Jadi, siapa di sini yang punya teman kayak Rafflesia? Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.